Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sahabat Al-Fatih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bersyukur kepadanya dan melaksanakan perintahnya. Dalam kesempatan kali ini saya akan menerjemahkan surat Al-Baqarah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zalika, itulah, Alkitabu, kitab Al-Qur'an. La raiba, tidak ada keraguan, fihi, di dalamnya, hudan, sebagai petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 ini dikatakan bahwa kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan dalamnya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang akan saya garis bawahi adalah yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah takwa, dan yang ketiga hubungan Al-Quran dan takwa. Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan. Jadi Al-Quran itu untuk dibaca. Jadi salah kalau ada orang yang memahami bahwa Al-Quran itu dijadikannya sebagai pajangan atau hiasan. Itu salah sekali. Karena Al-Quran itu adalah bacaan dan harus dibaca. Al-Quran diturunkan oleh Allah dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izza selama 1 malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, tepatnya pada hari Senin tanggal 17 Ramadan, itu menurut sebagian ahli tafsir. Dan Al-Quran diturunkan dari Baitul Izza oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun kurang lebih. Ada yang turun di kota Mekah disebut dengan surat Al-Makiyah, dan ada yang turun di kota Madinah disebut surat Al-Madaniyah. Total keseluruhan dari surat dalam Al-Quran sebanyak 114 surat. Dan Al-Quran ada yang disebut dengan simbol-simbolnya. Para ulama membagi-bagi Al-Quran, ada yang disebut dengan manzil, ada yang disebut dengan juz, ada yang disebut dengan ijbun, ada yang disebut dengan rukun. Gunanya apa? Gunanya agar kita memudahkan kita untuk menghatam Al-Quran. Jadi kalau kita ingin menghatam Al-Quran dalam 1 minggu, maka bacalah 1 hari itu 1 manzil. Karena Al-Quran itu dibagi kepada 7 manzil. Kalau kita baca 1 hari 1 manzil, maka kita akan menghatam Al-Quran selama 1 minggu. Kalau kita ingin menghatam Al-Quran dalam 1 bulan,
maka kita harus membaca Al-Quran satu hari itu 1 juz. Karena Al-Quran dibagi kepada 30 juz. Kalau kita ingin menghatam Al-Quran dalam 2 bulan, maka kita harus membaca Al-Quran dalam 1 hari itu 1 hijbun. Karena Al-Quran dibagi kepada 60 hijbun. Tapi kalau kita ingin menghatam Al-Quran dalam 1 tahun setengah atau kurang lebih 18 bulan, berarti kita harus membaca Al-Quran itu 1 hari 1 ruku, kurang lebih 7 ayat dalam 1 hari. Karena Al-Quran itu dibagi kepada 554 ruku. Itu adalah simbol-simbol yang ada dalam Al-Quran. Jadi fungsinya adalah untuk memudahkan kita dalam menghatam Al-Quran. Itu sedikit tentang Al-Quran. Yang kedua adalah tentang takwa. Takwa menurut bahasa dari kata waqo, yang artinya kehati-hatian, kewaspadaan. Sahabat Rasulullah SAW mendefinisikan takwa seperti halnya seorang yang sedang berjalan di jalan yang penuh dengan duri. Jadi orang itu ketika melangkahkan kakinya, dia itu harus berhati-hati karena menghindari dari duri-duri yang akan menancap kakinya. Itu ibarat takwa yang diibaratkan oleh sahabat Rasulullah SAW. Sedangkan menurut istilah, takwa artinya bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi. Takwa menurut istilah artinya melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Itu definisi takwa menurut istilah. Lalu apa keutamaan orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa itu tidak akan merasakan azab Allah apapun, baik itu azab kubur ataupun azab neraka. Tetapi orang yang bertakwa itu akan masuk kepada surganya Allah tanpa hisaban. Lalu yang ketiga, apa hubungan takwa dengan Al-Quran? Sudah sangat jelas sekali dalam pengertian takwa pun dikatakan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Semua perintah Allah itu ada dalam Al-Quran, dan semua larangan Allah itu ada dalam Al-Quran dan ditafsirkan oleh hadis yang sahih. Jadi bagaimana caranya seorang itu bertakwa kalau dia tidak tahu perintah Allah dalam Al-Quran? Bagaimana seorang itu dikatakan bertakwa kalau dia tidak tahu apa larangan Allah? Makanya dalam Al-Quran, ayat yang pertama turun ke Nabi Muhammad adalah surat Al-A'la yang berbunyi Iqra, bacalah. Kenapa Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk membaca? Kenapa Allah menyuruh umat Nabi Muhammad untuk membaca? Karena dengan membaca kita dapat memahami, dan dengan memahami kita dapat mengamalkan. Selebihnya kita dapat mengajarkan. Karena dalam hadis katakan khairun nas, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang membaca Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu dalam hadis seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah bahwa ketika kita ingin menjadi orang yang bertakwa, maka kita harus membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Insya Allah kita akan tergolong kepada umat yang bertakwa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
Maaf bila ada salah-salah kata. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.